So guys, dan kita akan melanjutkan alur cerita dari Martial God Asura. Dan di mana diperlihatkan Chun Feng ingin masuk ke lantai terakhir dan Chun Feng dikejutkan oleh Gubo yang sudah terpojok melawan Ji Bufan. Dan ternyata Ji Bufan ingin menghabisi Gubo dan sontak Chun Feng menyelamatkan Gubo dan terjadi pertarungan antara Ji Bufan dan Chun Feng. Lalu ketika Ji Bufan ingin menyerang, sontak Chun Feng langsung mengeluarkan teknik harimaunya dan membuat Ji Bufan menjadi gemeteran dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Dan di situ Chun Feng langsung menggenggam Ji Bufan dengan tekniknya dan melepaskannya keluar dari menara tersebut, teman-teman. Singkat cerita, Chun Feng ingin masuk bersama dengan Gubo ke tempat terakhir dan di mana Gubo sudah tidak bisa dikarenakan energinya sudah terkuras habis dalam pertarungan sebelumnya, teman-teman. Dan memberitahu Chun Feng bahwa pintu masuk terakhir berada di dalam magma tersebut. Dan Gubo mengatakan bahwa selama 100 tahun belum ada yang pernah masuk ke sana. Sontak Chun Feng langsung membuat penghalang di sekitar tubuhnya dan membuat Gubo terkejut karena Chun Feng mempunyai kekuatan yang misterius, teman-teman. Singkat cerita, diperlihatkan Ji Bufan yang baru keluar dan disusul oleh Gubo yang keluar dari arena dan semua orang di situ mengira bahwa sudah tidak ada orang lagi di dalam. Dan ternyata Gubo mengatakan bahwa masih ada satu orang yang adalah Chun Feng dan membuat semua orang menjadi tidak percaya karena belum ada orang yang mencapai tingkat tersebut dalam 100 tahun terakhir, teman-teman. Dan di mana diperlihatkan Chun Feng yang sudah berhasil sampai di lantai terakhir dan sontak saja pandangannya langsung teralihkan oleh sebuah buah dunia yang menjadi tujuannya masuk dalam menara tersebut. Lalu ketika Chun Feng ingin mengambil buah tersebut, dia dihalangi oleh angin yang sangat kuat. Dan juga angin tersebut menghancurkan penghalang si Chun Feng, teman-teman. Tapi Chun Feng tidak menyerah dan dia berhasil mendapatkan buah tersebut. Singkat cerita, Chun Feng memakan buah tersebut dan dia dikagetkan dengan munculnya kera iblis dan ternyata dia adalah sosok yang Gubo bicarakan dan masih misterius asal-usulnya dari kera iblis tersebut. Dan sontak saja kera tersebut langsung memeluk Chun Feng dan mengatakan selama dia bersujud kepada kera tersebut maka dia akan membuatnya menjadi spiritualis berjubah warna biru. Dan tiba-tiba muncullah suara si Dandan dan terlihat Chun Feng sangat gembira dikarenakan Dandan yang sudah sadar dari tidurnya dan terlihat Dandan yang sudah berevolusi lagi menjadi dewasa, ya guys, WKWK. Dan ternyata efek spiritual dari buah dunia membuat kekuatan Dandan menjadi meningkat dan membuat penampilannya berbeda. Dan Dandan mengatakan bahwa menara gas Asura adalah menara milik mereka dan merupakan menara terkuat dari menara lainnya. Singkat cerita, Chun Feng tersadar dan membuat monyet tersebut kaget dan ternyata monyet tersebut mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan merupakan spiritualis berjubah ungu, teman-teman. Dan di situ Chun Feng langsung membuat kesepakatan dengan kera tersebut. Ternyata kera tersebut membutuhkan spiritualis berjubah biru untuk menyelamatkannya. Dan sontak membuat kera tersebut jadi senang karena Chun Feng sudah mengerti dengan maksud kera tersebut. Dan membuat Chun Feng mengatakan cuma dibatasi 2 tahun untuk membuat dia menjadi spiritualis berjubah berwarna biru. Sontak saja kera tersebut mengatakan bahwa belum ada orang yang berkata begitu kepadanya. Tapi si kera tersebut tertarik dengan Chun Feng dan langsung membuat kesepakatan. Dan di mana terlihat di luar, kedua anggota tersebut lagi berdebat karena Ji Bufan yang tadinya ingin membunuh Gubo. Dan sontak saja pertikaian tersebut dihentikan oleh seorang tetua dan mengakhiri pertikaian tersebut. Dan terlihat di situ Chun Feng mendadak terkenal dan tetua dari Asosiasi Spiritualis Dunia mengatakan bahwa dia akan menjamin keselamatannya si Chun Feng. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Lalu keluarlah si Chun Feng dari menara tersebut dan sontak langsung disambut oleh tetua dari Asosiasi Spiritualis Dunia. Dan sontak Gubo langsung membisikkan bahwa katakanlah perjanjian yang tadi mereka berdua janjikan, yaitu meminta jubah putih kepada seorang tetua tersebut. Dan sontak saja tetua tersebut mengatakan bahwa
berjubah putih saja tidak dapat menggambarkan kejayaannya dan memberikan Chun Feng jubah yang berwarna abu-abu. Dan tetua tersebut mengumumkan bahwa si Chun Feng langsung dipromosikan menjadi spiritualis dunia berjubah abu-abu. Dan tetua tersebut mengatakan juga, di mana kamu berada, asosiasi spiritualis dunia akan menjadi pendukung terkuatmu. Singkat cerita, di mana gurunya sedikit aneh melihat Chun Feng yang diantarkan oleh tetua dari spiritualis dunia. Dan ternyata tetua tersebut ingin mengajak gurunya untuk masuk dalam asosiasi spiritualis dunia. Dan sontak Chun Feng langsung membungkuk dan mengatakan, kalau muridmu ini tidak membuatmu malu dan berhasil menyelesaikan tantangan di Menara Gas Asura, dan mengatakan bahwa dia sekarang adalah spiritualis dunia berjubah abu-abu. Dan sontak saja membuat gurunya terkejut dan juga bangga kepada Chun Feng ini guys. Dan ini menjadi akhir cerita dari episode kita kali ini. Dan kita akan melanjutkan alur cerita dari Martial God Azura. Dan di mana diperlihatkan Chun Feng yang lagi mengobrol dengan gurunya serta Gubo, dan kali ini Chun Feng akan pergi ke kediaman si Sumei untuk memenuhi janjinya menolong si Sumei dari Sangguan Ya. Lalu singkat cerita, Chun Feng pun pergi dengan mengendarai burung elang yang besar. Dan di mana diperlihatkan di sebuah sekte yang bernama Sekte Void, yang di mana beberapa muridnya dan juga seorang tetua lagi merasa takut dikarenakan kata muridnya ada seorang spiritualis jubah abu-abu yang datang di sekte tersebut. Dan tetua tersebut merasa tidak menyinggung master spiritualis ataupun orang lain, dan membuat tetua itu menjadi bingung dan takut dengan keberadaan spiritualis tersebut teman-teman. Dan membuat tetua tersebut menanyakan apa adakah dari muridnya yang menyinggung orang tersebut. Lalu muridnya berkata mereka tidak tahu soal apa-apa. Dan sontak saja tetua tersebut mengatakan sedangkan spiritualis berjubah putih saja sudah termasuk eksistensi yang sangat menakutkan, dan belum lagi tuan yang berjubah abu-abu yang legendaris. Dan berkata mereka dalam bahaya teman-teman. WK. Singkat cerita, tetua tersebut langsung menghadap kepada spiritualis jubah abu-abu tersebut dan membuat mereka bersujud lalu memohon. Dan ternyata itu adalah si Chun Feng kawan-kawan. Dan Chun Feng melempar mutiara roh lalu berkata, apakah kau tetua dari Sekte Void? Katanya ada yang dia ingin bicarakan. Lalu kita diperlihatkan kembali ke dalam kota Zukwe, yang dimana Suro menginginkan adiknya untuk dibawa pergi, tapi ayahnya tidak mengizinkannya hal tersebut dan menampar si Suro dan mengatakan jangan membuat masalah dikarenakan ayahnya tidak mampu mengatasi kekuatan orang dari keluarga Sangguan. Lalu Suro mengatakan kepada ayahnya dia selalu memikirkan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan kebahagiaan anak-anaknya, dan ayahnya berkata kembali bahwa ini adalah jalan satu-satunya karena ayahnya tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut. Lalu Suro berkata bahwa dengan pernikahan ini ayahnya hanya akan membuat kegelapan masuk dan menghancurkan segalanya. Singkat cerita, di mana si Sumei sudah memakai baju pengantin, lalu kakaknya Suro dengan panik menyuruh Sumei untuk mengemas bajunya dan lari dari tempat tersebut. Dan di luar dugaan teman-teman, Sumei tidak terlihat takut dikarenakan Chun Feng telah berjanji untuk datang ke kota Zukwe dan menyelamatkan Sumei. Dan Sumei juga percaya dikarenakan Chun Feng telah berjanji dan telah mengalahkan Gong Nuyun. Dan terlihat di sini iringan musik dari Sekte Void yang tadinya Chun Feng temui. Lalu ketua Sekte Void menanyakan hal besar apa yang mau dia tunjukkan. Lantas Chun Feng menjawab, tunggu saja kita lihat nanti di sana. Dan ternyata si Sangguan CS ternyata sangat licik dikarenakan Sangguan Ya menginginkan Suro untuk dilamar oleh pamannya. Sungguh di luar nurul ya guys, WK. Dan membuat ayahnya Sumei menjadi marah. Dan kedua kakak beradik lagi berdebat soal pelarian, tapi si Sumei dengan tenang mengatakan bahwa tenang saja Chun Feng telah berjanji dan dia akan datang. Dan sontak saja mereka dikagetkan dengan perkataan dari pelayan di situ bahwa Sangguan Yue juga datang melamar si Suro dan membuat mereka berdua marah teman-teman.
Lalu diperlihatkan ayahnya Sumei yang bertarung dengan Sang Guan Yue. Dan benar saja bahwa ayahnya Sumei tidak mampu mengatasi si Sang Guan Yue dan membuatnya terpojok. Lalu ketika ayahnya ingin dihabisi, si Shurou langsung menyetujui lamaran tersebut karena dia takut terjadi apa-apa dengan ayahnya. Lalu berkata kepada Sumei bahwa orang yang kau tunggu mungkin tidak akan datang. Dan disitu Sumei menyesal karena dia tidak mendengarkan perkataan kakaknya yang menyuruhnya untuk pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, dan datanglah si penyelamat Sumei teman-teman dengan iringan musik dari Sekte Void, dan sontak saja mereka mengatakan kedatangan mereka adalah ingin melamar Sumei dan juga Shurou, dan membuat orang di sana terkejut dengan peristiwa itu ya guys. Hahaha. Dan si Chunfeng membawa sebuah hadiah untuk orang dari Sang Guan, yaitu peti mati WKWK. Dan juga membuat Sang Guan CS menjadi marah dan menyerang iringan-iringan tersebut. Lalu Sang Guan Yue dikagetkan dengan teknik penghalang yang kuat, dan tiba-tiba Chunfeng keluar dengan menggunakan jubahnya tersebut dan membuat orang di situ terkejut. Dan juga Sumei merasa senang karena Chunfeng benar menepati janjinya. Dan seketika Sang Guan Ya yang mau menyerang Chunfeng, dia langsung dihabisi dengan satu gerakan tangan saja. Sungguh sangat OP ya guys. Dan sontak membuat marah si Sang Guan Yue dan menyerang si Chunfeng, dan terjadi pertarungan yang sangat sengit. Dan Sang Guan Yue mengeluarkan jurus bayangan, tapi ternyata di counter oleh jurus harimau si Chunfeng, dan membuat Sang Guan Yue terhempas dan menjadi takut, lalu bersujud di bawah kaki ayahnya si Sumei dan memohon untuk tidak membunuhnya. Dan sontak saja Chunfeng langsung menghabisinya hingga menjadi abu ya guys. WKWKWK. Dan menyuruh murid dari Sekte Void untuk membereskan orang dari Sang Guan. Singkat cerita, ayahnya Sumei berterima kasih kepada Chunfeng dan ingin menjadikan Chunfeng sebagai menantunya. Hahaha. Tapi Chunfeng mengatakan bahwa tadi dia hanya membicarakan omong kosong, dan membuat ayahnya Sumei menjadi salah paham lagi guys. Mengira Chunfeng memandang rendah keluarganya, dan seketika obrolan tersebut terhenti dan mendapatkan sebuah surat, dan tidak tahu apa isi dalam surat tersebut. Tapi terlihat mereka semua kaget, dan juga raut wajah Chunfeng menjadi sangat marah ya teman-teman. So guys, dan ini menjadi akhir cerita dari episode kita kali ini. Dan mungkin kita akan melanjutkan beberapa episode di next video. Untuk itu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video unik dan overpower lainnya. Kata-kata terakhir dari saya, mantap!